Setelah itu mereka saling membalas surat antara Bujair dengan Jair bin Zuhair dengan Ka'ab bin Zuhair tadi, hingga akhirnya Ka'ab merasakan bumi ini terlalu sempit baginya karena dia masih merasa sayang pada dirinya. Dia nggak mau mati, nggak mau dibunuh, maka dia datang ke Madinah dan singgah di rumah. Iya, jadi dia ke Madinah, kemudian dia singgah di rumah Juhaina dan paginya ia ikut sholat bersamanya. Seusai sholat, temannya itu memberi isyarat agar Ka'ab bin Zuhair tadi menghampiri Rasulullah. Lalu Ka'ab bin Zuhair segera bangkit dan duduk di hadapan Rasulullah. Beliau meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah. Kemudian beliau yang tadinya Rasulullah belum kenal dengan Ka'ab tadi, ya. Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Zuhair datang untuk memohon perlindungan kepada engkau sebagai orang yang bertaubat dan menyatakan Islam. Apakah engkau mau menerimanya jika aku datang bersamanya?" "Ya," jawab beliau. Tak ngaku tuh kalau dialah Ka'ab. Dia mengatakan, "Ka'ab bin Zuhair, akulah Ka'ab bin Zuhair," kata Ka'ab. Lalu orang Ansor itu melompat ke dekat Ka'ab dan minta izin kepada Rasul untuk memenggal lehernya. Karena tahu nama Ka'ab itu termasuk orang-orang yang suka menyakiti Rasulullah, ya. Maka Rasulullah bersabda, "Jauhilah dia karena dia datang untuk memohon ampunan dan meninggalkan apa yang dulu pernah dia lakukan." Rasulullah memaafkan. Kemudian Ka'ab merangkum sebuah syair yang terkenal dan melantunkan. Isinya berupa pujian kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Biarkan wanita itu enyah, hatiku perih tak terperikan. Jejaknya tampak buruk dan tiada hembusan bagi para tawanan. Aku diberitahu bahwa Rasulullah memberikan janji padaku. Ampunan dari Rasulullah pasti bisa diharapkan dan ditunggu. Semoga petunjuk datang padamu dari pemberi Al-Quran. Di dalamnya terkandung uraian terperinci dan peringatan. Jangan hukum diriku karena tuduhan para penyebar fitnah. Aku tiada berdosa sekalipun banyak perkataan yang tertumpah. Aku berdiri di suatu tempat, andaikan seekor gajah ada di sana. Dia akan bisa melihat dan mendengar dariku untayan kata. Pasti ada bayang-bayang yang ikut bergoyang. Dengan izin Allah, beliau akan menerima dengan lapang. Ada canda yang membuatku takut mengucapkannya lagi, karena engkau akan dimintai tanggung jawab dan ditanyai oleh singa yang mendekam di tempat persembunyiannya di tengah pepohonan yang rimbun tempat bersarangnya. Rasulullah adalah cahaya yang bersinar berkilauan, laksana pedang India yang terhunus tajam." Lalu Ka'ab menyanjung para muhajirin dari Quraisy, sebab siapapun di antara mereka tidak berbicara tentang diri Ka'ab saat dia datang kecuali yang baik-baik saja, maka dia juga menawarkan diri untuk menyanjung orang Ansor. Dia berbuat seperti itu karena ada seorang Ansor yang hendak memenggal dirinya. Dia takut dipenggal, jadi dia memuji orang-orang Ansor. Setelah masuk Islam dan Islam Ka'ab tadi menjadi baik, maka dia berkata memuji orang Ansor dengan syairnya. "Siapa yang menghendaki kehidupan yang mulia, orang-orang Ansorlah yang layak menjadi teman setia. Yang tua dan yang muda menjadi pewaris kemuliaan. Orang-orang yang baik adalah bangsa pilihan." Itu ya pujiannya ya. Yang keenam, utusan dari Uzrah. Para utusan ini datang pada bulan Safar 9 Hijriah. Jumlahnya hanya 12 orang. Di antara mereka ada Hamzah bin An-Nu'man, Jubir,
mereka, juru bicara mereka menjawab saat ditanya tentang kaumnya. Kami adalah Bani Azrah, saudaranya Kusai dari pihak ibu. Kamilah yang dulu pernah membantu Kusai dan mengusir Huza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Kami mempunyai kerabat dan saudara. Lalu Nabi menerima kedatangan dari utusan Uzrah tadi dan menyampaikan kabar tentang penaklukan Syam. Lalu beliau melarang mereka untuk mendatangi dukun, menyembelih kurban seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya, dan para utusan ini masuk Islam, menetap di Madinah hingga beberapa hari. Setelah itu mereka baru kembali lagi ke kaumnya. Yang ketujuh, utusan dari Bali. Para utusan ini datang pada bulan Rabiul Awal 9 Hijriah. Mereka masuk Islam, menetap di Madinah selama 3 hari. Dan pemimpin dari utusan Bali tadi bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah bertamu juga itu akan ada pahalanya? Kata utusan dari Bali tadi. Rasulullah menjawab, benar, dan setiap kebaikan yang engkau kerjakan terhadap orang yang miskin maupun kaya adalah sodako. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan itu sudah terhitung sodako. Utusan itu bertanya lagi tentang lamanya bertamu. Lamanya bertamu berapa hari? Maka Rasulullah menjawab 3 hari. Dia bertanya lagi tentang domba yang lepas. Maka Rasulullah menjawab, iya, milikmu, atau milik saudaramu, atau bagian dari serigala. Jadi domba-domba yang dilepaskan itu mungkin ada bagian dari kita, bagian orang lain, atau rezeki untuk hewan-hewan. Iya, hewan-hewan buas, ya. Dia juga menanyakan tentang onta yang lepas. Beliau menjawab lagi, ia bukan milikmu atau bagian serigala, tapi biarkan saja ia, hingga pemiliknya datang memegang lagi. Jadi kalau ada onta yang kita lihat lepas, kayak kita lihat kambing, sudah, itu bukan milik kita, bukan milikmu, sudah, biarkan saja gitu. Yang ke-8, utusan dari Sakif. Mereka datang di bulan Ramadan 9 Hijriah. Di sana Rasulullah baru pulang dari Tabu. Adapun latar belakang keislaman dari orang-orang Sakif ini karena pemimpin mereka yang bernama Urwa bin Mas'ud As-Saqafi yang membuntuti Rasulullah sepulang dari perang Taib tadi. Perang Taib di Zulhijjah, bulan Zulhijjah 8 Hijriah. Sebelum tiba di Madinah tadi, ya, Urwa bin Mas'ud tadi menemui Rasulullah lalu masuk Islam. Dan dia kembali ke kaumnya mengajak mereka masuk Islam. Dia yakin bahwa mereka akan memenuhi ajakannya itu. Karena sebelumnya dia adalah pemimpin yang disegani. Dialah pemimpin yang paling dicintai oleh kaumnya. Ketika dia mengajak mereka, justru mereka melancarkan serangan anak panah dari segala penjuru hingga meninggal dunia. Jadi yang tadi dia anggap menganggap bahwa dia pasti bisa membuat orang-orang dari Sakif tadi masuk Islam, ternyata tidak. Iya, enggak, malah dia dibunuh kayak gitu, ya. Orang Sakif enggak mau masuk Islam. Nah, semeninggalnya Urwa tadi mereka merasa ketakutan. Setelah beberapa bulan lalu mereka bermusyawarah dan sadar bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi orang-orang Arab yang ada di sekitar yang telah masuk Islam. Lalu mereka sepakat mengirim utusan kepada Rasulullah dan membujuk Abdu Yalil dan menawarkan kepadanya untuk diangkat sebagai utusan. Namun Abdu Yalil tadi menolak karena takut dia akan menjadi sasaran balas dendam seperti yang dilakukan orang-orang tadi, kaum Sakif itu, terhadap Urwah.
Dia berkata, "Aku tidak akan sudi melakukannya kecuali jika kalian mengutusku bersama beberapa orang." Nah, lalu orang-orang sakit menunjuk 2 orang dari sekutu mereka, yaitu dari Bani Malik, sehingga jumlah ada 6 orang ditambah Utsman bin Abul As As-Saqafi, orang yang paling muda di antara mereka. Setiba di Madinah, orang-orang tadi mendirikan tenda di dekat masjid agar bisa mendengarkan atau mengintip orang muslim yang mendirikan sholat. Mereka ingin merundingkan 1-2 hal dengan Rasulullah saat beliau menyuruh mereka agar masuk Islam. Karena itu, pemimpin dari Saqafi tadi mengajukan permintaan agar beliau menulis perjanjian antara Bani Saqif dan Rasulullah. Isinya adalah apa? Mereka diperkenankan melakukan zina, mereka diperkenankan minum khamar, mereka diperkenankan melakukan riba, berhala mereka Lata dibiarkan saja. Mereka dibebaskan dari kewajiban sholat. Mereka tidak disuruh merobohkan patung-patung mereka. Tapi permintaan mereka itu tidak ada yang dipenuhi oleh Rasulullah. Mereka dibiarkan berembuk sendiri dan tidak ada jalan lain kecuali tunduk kepada Rasulullah. Karena itu mereka masuk Islam. Tapi mereka mengajukan syarat agar beliau menunjuk orang lain untuk merobohkan Lata dan bukan tangan orang-orang sakit sendiri. Beliau menerima syarat ini. Lalu beliau menulis surat yang ditunjukkan kepada kaum Sakif dan menunjuk Utsman bin Abul As As-Saqafi sebagai pemimpin mereka. Dialah orang yang paling antusias memahami Islam, mempelajari agama dan Al-Quran. Jadi apa permintaan dari Bani Sakif itu termasuk permintaan yang aneh-aneh yang dilarang. Ya tidak akan dipenuhi oleh Rasulullah. Itu perintah Allah semua. Setiap hari para dari Bani Saqif ini menemui Rasulullah pada pagi hari. Mereka menemui Rasulullah dan meninggalkan Utsman bin Abul As di tenda mereka. Jika mereka kembali karena hari itu sudah siang, maka giliran Utsman yang menemui beliau. Gantian, meminta untuk dibacakan Al-Quran dan banyak bertanya tentang agama. Dia juga mendatangi Abu Bakar untuk tujuan yang sama. Utsman juga merupakan orang yang mendatangkan berkah bagi kaumnya pada masa-masa merebaknya kemurtatan. Saat Bani Sakif menyatakan murtad, maka dia berkata kepada mereka, "Wahai semua penduduk Sakif, kalian adalah orang yang terakhir yang masuk Islam. Maka janganlah kalian menjadi orang yang pertama murtad. Yang terakhir, yang pertama murtad." Nah, akhirnya mereka tidak jadi murtad dan tetap teguh memegang Islam. Para utusan ini, utusan Sakif tadi kembali ke kaumnya dan menyembunyikan keislamannya. Para utusan ini menakut-nakuti kaumnya dengan pertempuran dan peperangan. Wajah mereka tampak gelisah. Rasulullah meminta mereka masuk Islam, meninggalkan zina, tidak minum khamar, dan lainnya. Jika tidak, maka Rasulullah menyerang mereka. Rupanya mereka masih dikuasai kebanggaan berdasarkan pemikiran jahiliyah. Jadi masih saja yang itu boleh, yang ini boleh, yang itu boleh. 2 atau 3 hari mereka bersiap untuk perang. Kemudian Allah memasukkan ketakutan ke dalam hati mereka. Karena itu mereka berkata kepada para utusan, "Temuilah dia lagi dan berikan apa yang dia minta." Maka utusan itu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan menunjukkan perjanjian yang telah disepakati dengan Rasulullah. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Rasulullah mengutus beberapa orang untuk merobohkan berhala. Yang tadi katanya nggak boleh kan, berhala Lata ya. Itu yang mimpin bukan lagi dari utusan tadi, siapa? Urwah tadi ya. Bukan. Utsman bin Abdul As tadi bukan, tapi diganti menjadi Khalid bin Walid. Setibanya di sana, Al-Mughirah bin Syu'bah mengambil cangkul dan berkata kepada rekan-rekannya, "Demi Allah, aku benar-benar akan membuat kalian tertawa karena perbuatan orang-orang sakit." Kemudian dia merobohkan berhala Lata dengan 2 buah cangkul hingga roboh.
Penduduk Sakif pun menonton, merasa bergetar hatinya. Mereka berkata, semoga Allah mengutuk Al-Mughirah, katanya. Al-Mughirah yang menghancurkannya. Ya, dia tentu akan dicekik penjaga berhala. Mughirah pun melompat ke arah mereka dan berkata, semoga Allah memburukkan rupa kalian. Berhala ini hanyalah tumpukan batu dan lumpur yang hina. Kemudian dia menghancurkan pintu tempat penyimpanan barang. Naik ke atas pagarnya yang diikuti rekan-rekannya. Lalu mereka merobohkan pagar-pagar itu hingga semua rata dengan tanah. Bahkan mereka menggali semua bangunan yang ada hingga pondasinya, mengeluarkan perhiasan dan kain-kain yang disimpan di tempat penyimpanannya. Orang Bani Sakif tadi melihatnya terpukau. Kemudian Khalid bin Walid dan rekannya kembali ke Madinah dan menyerahkan semua yang diambil dari berhala Lata. Pada hari itu pula beliau membagi-bagikannya sambil memuji Allah.